warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Inna Allaha la hasbiya Allahu la ilaha illa hu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'azim. Masyaallah la hasbiya Allah la ilaha illa hu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'azim. Inna Allaha la hasbiya Allah la ilaha illa hu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'azim. Masyaallah la hasbiya Allah la ilaha illa hu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'azim. فإن الله قد حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن الله قد حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. فإن الله قد حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما وارزقني فهما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك رحمة النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين يا رحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين. قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وتب علينا الشهادة رب الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. العزيز العليم فلا ينبغي حميد فلا ينبغي المستقيم. أبنى عبده وتغرد به رضي الله تعالى عني وعنكم أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وبمقداره العظيم. الحمد لله. Syukur bagi Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah pada hari ini, subuh ini, di hari yang mulia, di bulan yang mulia, kita ditakdirkan oleh Allah berkumpul berjemaah beriktikaf di dalam masjid mulia. Mudah-mudahan berkumpul berjemaah kita di dalam masjid senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Salawat dan salam tercurahkan kita selalu kepada junjungan kita, maulana kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarga siddiqin, para sahabat siddiqin, para zuriat keturunan siddiqin dan para pengikut siddiqin sampai akhir zaman. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi Muhammad. Hadirin wassalamun wassalamun
Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi fid dharaini amin. Bismillah. Kembali kita mengaji di dalam bab mengenai hukum sembahyang. Semalam sudah masuk masuk ke rukun 68 daripada sholat, yaitu duduk antara dua sujud. Dan jikalau pada sembahyang sunat sekalipun, artinya harus dijadikan yang sunat, yang wajib, bermula disyaratkan pada duduk antara dua sujud itu 3 perkaranya. Jadi syaratnya duduk di antara dua sujud. Nah, waktu sholat itu ada 3. Pertama, duduk itu wajib bertumakninah. Arti tumakninah itu bertahan sampai tenang, dan bukan bertahan sejenak. Ada lagi gerakan di situ. Itu maknanya tumakninah saat dan membaca tasbih. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Contoh, ini kita bangun dari sujudnya, Allahu akbar. Ini kata boleh ada gerakan, ada tangan, ngangkat dada, gerakan itu artinya tumakninah. Namanya Allahu akbar. Ini ada tumakninah. Walaupun sambil berbacaan Rabbi firli warhamni wajibuni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afani. Ini bergerak tangan. Ini ada tumakninah. Bila ada tumakninah, duduk antara dua sujudnya ada sah. Nah, penting banget. Makanya dia bagi sekumpul itu mungkin sudah umur 40 tahun ke atas. Masa-masa kita ini masa-masa mengqadha sembahyang kita ini. Musyikin itu balik-balik. Bila kita tuh umur 40 ke atas sudah, bagi 50, apalagi 60 sudah. Banyak mengqadha sembahyang fardu wajib. Walaupun di sini ikam seumur hidup ikam, mulai akil balik ikam sampai saat ini ikam tidak pernah tertinggal sembahyang fardu. Mungkin aja ya sini di dalam sembahyang ikam fardu yang dahulu itu rukun dan syaratnya ada 7. Bahasanya itu ada sah. Itu umur kayak kita sih sudah. Nah, kayak ilmi kan masih 17 kalau dia. Nah, Assalamualaikum lagi jadi berpuasa ini sampai aja. Assalamualaikum lagi jadi pemahaman harus singgah. Assalamualaikum apa Pak? Perinduannya. Nah, sudah sadar-sadar kita Tuhan ini menghujuri sembahyang kita aja lagi. Nah, mengqadha sembahyang kita aja. Syarat nih
saat kita duduk antara dua sujud itu mesti tumakninah, bergana bertahan nang ada gerak lagi di situ sekadar baca tasbih. Yang paling banyak nanggus itu langkah banyak tanpa inilah nang lihat tuh nang saksiakan dan ada tumakninah itu di paling banyak kebanyakan tuh nang lihat tuh di iktidal. Demi Allah liman hamidah. Dari baik anak langsung aja nah. Ini kan ada bertumakninah, maka hukumnya wajib. Nanti ini ayo kalau pulang Demi Allah liman hamidah. Dari baik anak ada tak sambil bergaduh. Karena ada tumakninahnya langsung aja Allahu Akbar, dikira tadi udah sami Allah liman hamidah. Biar nang balik ini nang kadang ini tidak masuk tumakninah, ada nang tumakninah tuh sami Allah liman hamidah. Nah, benar kada ada lagi ini, kada digerak lagi dia sekadar baca tasbih hanya Allahu Akbar. Nah ini nang tumakninah. Berapa banyak orang ini yang kaluput tak salah itu di sini. Ya, kita kan menyadari kadang-kadang dunia kita ini kadang-kadang tumakninah dan sebagian. Termasuk bangun dari sujud, duduk antara dua sujud, apa bergerak lah. Ada lalu tumakninahnya nih langsung aja sujud kedua. Nang bagusnya itu tumakninah kan dahulu hanya membaca doanya Rabbi firli warhamni wajibuni warfa'ni warzuqni wa'afini wa'afani. Yang kedua, syarat pada duduk antara dua sujud itu adalah bahwa jangan menyengaja pada bangkitnya. Jangan menyengaja pada bangkitnya akan yang lain daripada duduk antara dua sujud. Jadinya bangunnya tadi dari sujud, kadang menyengaja yang lain selain daripada duduk antara dua sujud. Pahamlah? Matanya. Maka jika tak duduk inya daripada sujud karena takajud daripada suatu atau karena napa, nah misalnya karena duri nyari juga dia ada anu di sujud itu di sujud tak mau picik. Mentol langsung ya. Kayaknya orang kita itu jalan saya jajak mau picik, jajak dulu tak lipik ya Allah. Nah apalagi sujud ini. Nah saya Haji Purdina sujud sidin tok sekali. Beri kamu picik, mencikik aku di sini. Bangun naik sih deh. Berarti tuh bangun sini itu macam aja kadang. Nah, kadang tujuan tadi karena takajud. Nah, padahal sujud sini. Nah, tak lapak. Atau karena duri tadi sini. Nah, takajudnya berduduknya tadi. Nah, paham sudah? Pada duri di dahinya atau di tempat sujudnya niscaya dia adalah memadai akan dia oleh yang demikian itu daripada duduk antara dua sujudnya. Hanya hendaklah dikembalikannya akan dia. Karena takajud kok boleh biasa mencari pahala kesujudan yang tidak. Tadi dia duri tadi, nah mencari pahala kan begitu sedikit.
tadi gigi kan. Nah, padahal kan duduk itu sudah ada. Nah, tiga bahwa jangan dilanjutakannya akan dia karena bahwasanya ia tiada maksud bagi dirinya, hanya saja dituntut ia karena menceraikan barang yang dahulu daripada yang kemudian. Maka adalah ia rukun yang pendek seperti tidak. Maka jika dilanjutkannya akan dia lebih daripada zikir yang dituntut di dalamnya, yaitu kadar sekurang-kurang tasyahud, bertalah sembahyangnya. Jika disengajanya lagi tahu ia akan haramnya. Maka tiga ini jangan hanya melanjutkannya akan dia karena bahwasanya ini ada maksud bagi dirinya, hanya untuk duduk antara dua sujud tadi. Amunnya berliha-liha kan kadarnya tuh membaca dua tadi jalan duduknya. Jadi duduk sidin lagi berle walhamdi wa jubulni wa ma'ni wa nurni wa hadini wa abini wa akhwati mahaya lam sidin. Mahaya asalnya benar, mahaya bertanamkan, mahaya manurihkan, mahaya anu mengkudus sawitkan, mahaya pembukaan kan. Subuhannya itu mahaya pembukaan apa ini bukaan desa. Duduk anda dua sujud amun inya melebihi dari batasan tersebut bertahan sembahyang itu banyak aja katanya. Paham kan? Nah, karena jadi Rabbi Firli walhamdi wujudni warfani warduni wahdini wa'abini wa'andi ke sini jawab. Nah, ingat sini aja harus ini awasi tadi. Ayah nyaman bener itu duduk kayaknya nggak berimpuk kayaknya duduk lawas bener sujud kedua belum aja Allah. Nah menyangka ini bila menyangka aja kayaknya tahu haramnya maka batallah akan sujudnya tadi. Maka dua selanjutnya dan sunat mengucap takbir dengan tiada mengangkatkan dua tangan tatkala bangkit daripada sujud serta dengan mengangkatkan kepala dan melanjutkan takbir hingga sampai kepada duduk antara dua sujud. Nah, jadi gitunya. Nah tadi nah tidak bisa. Nah sidinnya, ini. Allahu Akbar. Pahala jangan sudah berangkat. Ini sudah Allahu Akbar. Ini karena menyalahi sunnah. Kan di sini sujud lalu di sini Allahu Akbar. Nah ini berimbahi mengangkat dahi dengan membaca takbir. Tapi kada dianjurkan berangkat langsung aja. Allahu Akbar. Jangan mengimbah. Allahu Akbar. Ini menyalahi daripada sunnah. Kada kau juga belajar lah. Sembahyang penting, pada belajar sembahyang kayak sembahyangnya Nabi. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Sembahyanglah engkau sebagaimana engkau melihat aku sembahyang. Rasa ikan tuna kayak aku sembahyang. Kayak apa aku sembahyang, ikan turuti aku tuh sembahyang ya Nabi. Namun kita ada belajar, maka kita tak bisa menuruti kayak apa Nabi sembahyang, ya kan? Nah, jadi mengangkat dahi tadi berimbai mengucapnya takbir dari Allahu Akbar sampai ke duduk. Kemudian dan sunat bahwa adalah duduk yang itu iftiras. Kalau iftiras padahal menghantarkan ia akan dua tapak tangannya di atas dua pahanya. Nah,
hampir kepada dua lututnya, sekira-kira berbetulan ujung sekalian jari dua tangannya dan dua lututnya, lagi mengunjurakan akan dia sekalian jari kedua tangannya, lagi dirapatkan akan dia, lagi menghadapkan ujungnya kepada kiblat sujud, lagi mengucap Rabbi firli warhamni wajibuni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini, karena mengikut akan fi'il perbuatan Nabi SAW pada sekalian sunnah yang tersebut itu. Nah, meriwayatkan akan dia pada setengahnya Imam Bukhari dan Imam Muslim, dan pada setengahnya Imam Tirmidzi, dan pada setengahnya Imam Abu Daud, dan pada setengahnya Imam Ibnu Majah, dan menambahi Imam Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin akan lafaz wa'fu anni, jadi Rabbi firli warhamni wajibuni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini. Nah, sedangkan wa'fu anni, tambahan wa'fu anni ini Imam Ghazali menambahi di dalam kitab Ihya Ulumuddin. Nah, ini kita baca kan wahdini wa'afini wa'fu anni. Jadi ini kita bangun dari sujud tadi. Nah, kan tadi Mbak Allahu Akbar. Ini tangan ini nah. Jangan di sini. Jangan di sini. Jangan kayak ini. Ini begaul bohol. Kayak ini. Nah, jangan kayak ini. Ini batasnya. Nah, ini lutut kita, ini jari-jari kita, jari-jari tangan kita. Nah, ukurannya kalau inya rapih pada ini berarti mengeluari sunnah. Berunjul pada ini keluar pada sunnah juga, apalagi kayak ini nah. Oh gila, mana hari nak kami kan? Oh di sini kami kebenaran apa ini? Nah. Lah, jari tangan ini sunnah menghadap kiblat, sunnah berapa nah, jangan. Nah ini kan mana jadi ini, nah bujur jadi ujung ini tapi nah, bisa juga aja sambil enggak kawan sebaya kan ya, jadi kami ya menduai tadi ada dua jadi kesembilan lagi batal salaman itu saya. Nah kayak ini. Nah ininya kan iya juga. Nah makanya disuruh berdapat supaya semua menghadap kiblat. Lah ini sudah diuntahkan nih, jangan lagi kena pas di akhirat kena guru jangan belajar, apa kan belajar seorang tuh ada mendengar terus orang kada hadir kan begitu dewasa lagi ngomong ini juga bakal kena guru yang belajar balik tidak orang kau aja guru sudah juga aku juga bakal mendengar. Nah itu guru kada tahu mereka beritahu waktu itu apa melamun pak ngantuk pak itu saja tadi kada guringan yang apa itu pakanan Ramadan jadi kisahnya qiyamul lail ya. Kayaknya namilah lagi jadi imam, mau jadi imam pembarang di warga, terus ada jadi imam menyupan aja. Jadi imam pembarang mantap tangannya ini pembarang adanya. Pembarang walaupun ini kan membatalkan cuma keluar daripada gawian Nabi, sunnah Nabi keluar sudah. Nah, kalau ingin sudah mau melampaui sunnah Nabi kayak pemakmumnya mau pakai, paham ya? Nawabil khusus jam 9 tarawih itu biar terlambat sedikit kan apa? Ini ada juga namanya viral kan? Tarawih tercepat kerja. Pusat dulu pikiran itu, tapi biar kan? Ya itu masing-masing orang ada pendapat sudah bertumbuhan. Cuma kita nanti diajari datu kita kayak ini nah datu kita ini merangkum makan yang paling sudah paling simpel.
Paham saudara? Nah, menjulurkan akan sekalian jari kedua tangannya dia kotakan, mendekatkan ujung mata kiblat pula. Nah kemudian dan disunatakan duduk nang ringan, nang dinamai duduk istirahat. Jadi tadi inya ada nangarannya duduk tawarok tadi lah, ada nangaran duduk iftiras. Nah, jadi duduk tawarok lawan duduk iftiras. Ada nangarannya duduk istirahat. Nah, jadi nangaran duduknya tadi, nah duduk nang antara dua sujud tadi, nah waktunya duduk tadi. Nah, jadi nangaran imbah sujud nang kedua, sujud kedua nih. Nah, disunatakan duduk nang ringan, nang dinamai dengan duduk istirahat daripada sujud nang kedua, nang berdirinya daripadanya karena mengikut bagi fi'il Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, riwayat Imam Bukhari dan disunatakan baginya iktimat atas dua tapak tangannya ke bumi bagi berdiri daripada sujud dan duduk. Karena bahwasanya ia terlebih menolong baginya dan karena mengikut bagi fi'il Nabi pada nang kedua riwayat. Nah, riwayat Imam Bukhari itu. Jadilah bahna sujud kedua. Tadi kan duduk antara dua sujud, nah sudah bujur ini. Nah, lalu sujud kedua. Bila sujud kedua, lalu disunatakan beristirahat dulu nih beristirahat dulu, istirahat katanya. Nah dibantu lawan telapak tangan ini memang ada dua kaifiat, ada nangka ini, ada nangka ini. Nah cuma kita mahir nangka ini, kalau itu nggak mantap kawan kan. Kami juga menyerahkan dulu nangka ini kan ada dalilnya tak harus menutup tumbuhan. Tadi juga kawan nangka ini kan ini sarik jadi kita. Nah, jadi jangan ada juga nangka sujud ini. Allah, ada debat pemandakan ada juga. Tunggu mau kita nonton mana nih, Pak? Ya, makanya versinya yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah nama lain itu lain caranya, cara membangkit dari sujud nang kedua menuju rakaat selanjutnya. Nanti aja kita lihat. Nah supaya mengkaji gawian Nabi itu rukun angka 8 sembahyang, rukun angka 9 daripada sembahyang itu tasyahud akhir. Nah rukun angka 10 salawat atas Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam daripada tasyahud akhir. Nah rukun angka 11 duduk bagi tasyahud akhir dan bagi salawat kemudian daripadanya dan bagi salam yang pertama. Bermula Nabi kehendaki dengan tasyahud akhir itu, yaitu nama iringi akan dia salam. Sama ada baginya tasyahud awal seperti pada sembahyang fardu zuhur, fardu asar, dan fardu maghrib dan isya. Atau tiada baginya tasyahud awal seperti daripada sembahyang subuh. Sembahyang subuh kan ada tasyahud awal ya kalau langsung aja lah. Nah, dan sembahyang Jumat ada tasyahud awal dari Jumat 2 rakaat aja, ya kan? Nah, dan sembahyang asar asalnya 4 rakaat diambil pendek menjadi 2, ya kan? Misalnya kita musafir, kalau kita mau pasar, nah kita musafir ke Sungai Dana, tulak sini besokan, nah sampai di tempat perjalanan masuk sudah Johor atau sampai ke sana kan udah boleh. Nah lebih daripada 80 marhalah nih. Nah lalu sembahyang sembahyang Makassar, kan tahu kan udah Makassar itu bunyinya orang musafir lebih daripada 2 rakaat, maka orang itu boleh Makassar sembahyangnya. Nah
Nah kalau mau di kasar tuh maghrib aja, karena itu witir sebagian fardu. Nah, jadi punya maghrib kata kalau lah cuma muninya isya awal jadi 2, asalnya 4 udah 2 aja kan rukhsah dari Tuhan toh. Nah, kalau kau tak pakai ilmu mengkasar itu kalau musafir, ya kan? Nah maka ilmu sebagian mengkasar itu akan bisa diamalkan dengan musafirnya seseorang. Maka ketika orang musafir jangan kadang mengkasar ujar ulama. Kenapa bisa demikian? Mengamalkan ilmu sebagian mengkasar nih ya di sini. Paham nggak? Hadirin itu cuma tamam aja dah. Yuhur yang perlakaan, asar yang perlakaan. Padahal ini boleh sudah mengkasar tadi. Karena apa? Tapi 2 berhalang perjalanan dia tadi. Memutur ya, memutur kalau sahabat kan. Ini perjalanan dari 2 berhalang itu dibolehkan, dirusak, diringankan oleh Tuhan. Masa kita diringankan Tuhan karena pemain deh? Cara puasanya aja mengkasar juga deh. Jadi gitu, mencari mengkasar aja artinya separuh. Kita puasa apa namanya? Puasa setangkup ya enggak? Nah setangkup ya. Nah puasa setanggal, empat hari dong udah. Nah cuma wa in kuntum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar begitu ha. Nah amun ikam garing begitu marid aw ala safarin atau ikam musafir. Nah fa iddatun min ayyamin ukhar itu berarti kena di hari yang lain. Ikam bayari bahasa ikam puasa artinya waktu orang garing, waktu orang musafir boleh gak ada puasa. Sebulannya kamu musafir boleh ya, cuma bulan lain bayar. Kalau kena untuk musafir aja boleh aja kalau puasa aja ada dalilnya. Oh ya salah arti akan dasar. Nah jadi kayaknya milakinya di hari yang lain yang kalau musafir, nah maka bayari. Nah paling kuntum mariban toh juga menyagari. Nah termasuk rusak keringanan orang boleh kada puasa, beginian menyusui kan gitu tak bolehnya kada puasa, cuma nggak salah diartikan juga bayar fidyah ya. Fidyah itu artinya bayar dendanya karena menyengaja meninggalkan puasa lantaran khawatir menyusu masam. Kalau anak minum susu kita menyusu di awakinya, anak ini kan sehat karena tak minum susu masa maka umumnya ada puasa supaya banyak makan pucuk atuk bayar nih abahnya pulang memancing ya kan supaya banyak banyak susunya. Nah lalu umumnya si amanya si bayi ini gak ada puasa. Nah silakan gak ada puasa di situnya. Nah di waktunya menyusui tadi. Nah kalau mbah ampirnya anak tadi menyusul sudah benar sudah hampir menyusui karena baru masa anak bilang menyusul paling abahnya. Nah ini jadi puasa anak ada puasa bulanan tadi. Ada ini baru soal mama mbah dibayar fidyah aja sudah aja boleh aja kan tinggal aja puasa. Datang di mana ilmu ini? Salah memaham aja sebenarnya. Jadi kata dibayar. Sama orang tenang. Tahun semalam milih binian tuh haid. Binian haid ada kalau mana tuh kadang bersuntik. Nya di jodoh puasa jodoh daripada ngomong apa kena alih banyak terus suntik aja. Tuh kayak bermot mamanya Wahyu. Wahyu suntik akan aku 6 sebulanan kada bahaya. Cukup. Lepas aja, Pak untuk puasaan ini sukain aja ya. Supaya jangan berhaid. Nah, aku juga bimbingan haid dulu kau. Haid namanya kadang sampai suntik ini haid ini. Sekalinya 2024 tadi puasaan ada haid 3 hari, kada tak bayar. Masuk ke 2025 ini. Ada
kita bayari masih 3 hari puasa. Nah ini sehari puasa, nah kadangnya bayari dendanya semut. 3 hari puasa, berarti 3 mut. Puasanya di 2025 imbah kena ka bulan Syawal, inya bayari 3 hari, dendanya 3 mut. 2 tahun kaliakan semut kali 2, berarti 6 mut. 10 tahun 3 hari ini kalau puasa, 10 mut sehari kali 3, 30 mut. 30 tahun semalam. Jujur sudah ini. Ada tambayar aja puasa malam 3 hari puasa semalam ada tambayar 30 tahun. Berapa lawas di seminggu 7 hari. Nah, ayo sehari 30 mut dadanya kali 7. 30 kali 7. Hah? 200. Nah, puasanya tetap bayar. Kayak 7 orang menyesuaikan tadi. Nah, itu tak. Ini masalah puasa. Ya tadi caranya kamu kasar kayak sembahyang itu ini. Luar kan masalah ini. Ini masalah sembahyang. Nah, boleh tadi. Sembahyang Makassar kan 2 rakaat aja tak di kisah dan duduknya. Nah maka ujar sidin. Mana tadi? Nah adapun tasyahud awal dan salawat atas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudiannya dan duduk bagi keduanya, maka yaitu sunat juga seperti salawat atas keluarga Nabi. Nah nama iringi bagi salawat. Nah jadi nih tasyahud awal dan salawat atas Nabi kemudiannya dan duduk bagi keduanya, maka yaitu sunat juga seperti salawat atas keluarga Nabi. Paham ya sunat? Ada wajib. Nah, seperti salawat atas keluarga Nabi, makanya paling handap Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Munawwa ala ali Sayyidina Muhammad sunat. Nah, nama iring ini bagi salawat. Kemudian daripada tasyahud akhir. Adapun dalil yang menunjukkan atas wajib tasyahud akhir, maka yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dan Imam Daraqutni dengan isnad yang sahih, dengan sanad yang sahih daripada Ibnu Mas'ud kata sidin, adalah kami dahulu daripada difardukan atas kami tasyahud membaca salam Allah. Nah, qabla ibadah. Nah, sebelum ibadah. Assalamu ala Jibril wa ala Mikail. Nah, assalamu ala fulan. Misalnya kayak ini aja. Assalamu ala Jibril. Assalamu ala Mikail. Assalamu ala fulan. Maka sabda Nabi Muhammad SAW bagi kami, ujar Nabi bersabda nih, la taqulu salamu ala Allah fa inna Allah huwas salam walakin qawlut tahiyyatu lillah ila akhir. Ujar Nabi, janganlah kamu kata assalamu ala Allah, jangan ikut ucap assalam atas Allah Ta'ala, karena bahwasanya Allah Ta'ala ialah yang bernama assalam. Ya kan? Allah Asmaul Husna. Tuhan Nabi jalan. Nah, Asmaul Husna itu ada di 99 nama Allah bernama Assalam. Maka ujar Nabi, jangan kamu kata assalam, assalamu ala Allah, jangan kamu ucapkan itu ya Nabi. Nah, karena bahwasanya Allah Ta'ala ialah yang bernama salam, dan tetapi kata oleh kamu at-tahiyyatu lillah, at-tahiyyatu lillah hingga akhirnya. Dan adapun dalil yang menunjukkan atas wajib salawat atas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka yaitu firman Allah Ta'ala, sallu alaihi wasallimu taslimah. Nah, mengucap salawatlah kamu atas Nabi Muhammad, maka
suruh Allah Ta'ala dengan mengucap salawat itu menunjukkan atas wajibnya, dan saya telah muafakat sekalian ulama atas bahwasanya kada wajib mengucap salawat atas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di luar sembahyang. Maka tertentulah wajibnya itu di dalam sembahyang juga. Bersalawat al Nabi ini itu di dalam sembahyang aja wajibnya. Dan tatkala adalah namunasab, namunasab bagi tempat salat, tempat salawat di dalam sembahyang itu di mana munasabnya? Andakannya nih besar tempat besar salawat lawan Nabi itu adalah di tasyahud akhir pada sembahyang. Maka wajiblah keadaannya salawat itu kemudian daripada tasyahud akhir. Dan apabila sabitlah, tetaplah wajib atas tasyahud dan salawat itu di dalam sembahyang dan adalah tempat keduanya itu duduk. Maka wajiblah pula duduk bagi keduanya, karena mengikut ia bagi keduanya seperti wajib duduk salam pertama, karena mengikut ia baginya, hingga dibilangkan duduk bagi rukun 3 perkara itu satu rukun daripada segala rukun sembahyang, seperti makum dari ibarat Syekhul Islam di dalam kitab Minhajnya. Dan adapun dalil yang menunjukkan atas keadaannya tasyahud awal dan duduknya itu sunnah tiada rukun, maka yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sidin sembahyang fardu zuhur. Maka tatkala genaplah, tatkala genapnya 2 rakaat sembahyang Nabi nih, lalu Nabi berdiri. Padahal Nabi meninggalkan tasyahud awal, yakni dengan lupanya. Dan tiada duduk ia karena membaca tasyahud. Maka apabila selesai ia daripada akhir dan daripada akhir takbir nih, ia padahal ia duduk, maka sujud ia karena sujud sahwi 2 kali dan sujud dahulu daripada salam, kemudian maka memberi salam ia. Maka keadaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tiada memperdapati ia akan tasyahud awalnya nanti tinggal hanya napa diiringi akan dia dengan sujud sahwi. Sujud sahwi aja. Jadi dalil yang menunjukkan atas bahwasanya tasyahud awal dan duduknya itu sunnah tiada ia, karena jika ada ia rukun niscaya tiada. Ada keringanan itu ada ditinggalkannya oleh Nabi dengan sujud sahwi, hanya diperdapatinya akan dia dengan membawa ada ia. Jadi pahamlah. Ngaran membaca tasyahud di rakaat kedua itu ada wajib sunnah berdasarkan apa yang terjadi lawan Nabi. Nabi pernah sembahyang zuhur, imam itu kan cukup 2 rakaat, Nabi kada duduk untuk baca tasyahud, langsung berdiri ke rakaat ketiga. Imam itu sampai rakaat keempat, imam itu sampai baca tahiyat akhir. Sebelum tuntung baca tahiyat akhir, sebelum mengucap salam, Nabi sujud 2 kali, ngarannya sujud sahwi. Minimal kalau semalam tuh amunnya kada hafal bacaannya, kada hafal bacaannya nih. Amunnya kada hafal bacaannya, maka cukup baca tasbih. Allahu Akbar, duduk, sujud pulang, Allahu Akbar, tahiyat langsung. Assalamualaikum warahmatullahi. Sudah malam kayaknya. Bermula barang betapa kelakuan yang duduk di dalam tasyahud itu, maka yaitu harus tetap sunnah pada tasyahud awal dan tasyahud akhir. Maka ini akan dia sujud sahwi, duduk iftiras. Seperti duduk antara 2 sujud dan duduk istirahat dan duduk orang masbuk, yaitu duduk atas mata kaki kiri dan mendirikan tapak kaki kanan dan menghantarkan sekalian paruh jari kanan pada tempat sembahyang, padahal berhadap sekalian ujungnya kepada kiblat. Dan sunat pada tasyahud akhir yang tiada mengiringi akan dia sujud sahwi, duduk tawaduk, yaitu seperti duduk iftiras juga, tetapi mengulurkan akan kakinya, kakinya yang kiri di bawah kakinya yang kanan.
dan meletakkan ia akan berujung pipi kulitnya kepada tempat sembahyang karena mengikut bagi PL bagi perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang meriwayatkan akan dia Imam Bukhari dan yang lainnya. Nah lalu jadi tadi ada ngarannya duduk tawarruk, ada ngarannya duduk iftiras, ada ngarannya duduk istirahat. Nah, ngaran duduk tawarruk tadi, kan disebutkan. Ngaran duduk tawarruk itu menduduki telapak betis kiri. Salah, kemarin sampai akan telah. Ini diduduki. Sedangkan ini dilipat. Ini ibu jari ini jari-jari ini menghadap kiblat. Karena kayak ini kada. Dilipat kayak ini supaya ini menghadap kiblat. Ini telapak betis kiri ini diduduki. Paham? Ini kan duduk apa tadi namanya? Ini duduk apa sih? Ngaruh kayaknya. Apa istirahat deh? Istirahat kayak gitu lah. Sedangkan tadi duduk tahiyat akhir, ini kayak ini. Ini masuk kasih ini. Pipi burit ini karena lantai. Pipi burit kayak inilah duduknya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di duduk tahiyat akhir. Paham nggak? Jadi kita sembahyang ini, sembahyang Nabi ngarannya. Paham nggak? Karena sembahyang kita kan bisa sembahyang. Artinya pun ada Nabi mencontohkan kita kan bisa sembahyang. Jadi berataan ini ngarannya barakat Nabi. Jadi mandap pipi burit tadi. Kemudian berpula hikmah pada mensunatakan duduk iftiras pada sekalian yang tersebut itu tiada duduk tawarruk supaya termudah harakat tubuh. Supaya termudah nyaman gerakan tubuh kepada berdiri atau sujud. Ya kan? Ya. Kenapa mati disunatakan duduk iftiras pada sekalian yang tersebut? Supaya nyaman. Kan mudah duduk iftiras kayak ini. Mana tuh? Mun yang berdiri nyaman kalah. Coba kan mun duduk nang tadi. Duduk duduk tahiyat tadi. Kalau berdiri ada kalau. Makanya terakhirnya aja nak salam. Itu hikmahnya lah. Hikmahnya dikit lagi. Pahit dia udah. Biasanya mau pilih kan. Jangan lepas lagi kita. Insyaallah guru tetap open house. Open house dia artinya. Kayak beberapa tahun silam guru kada bukit dulu. Artinya hari raya dulu di sini. Depan anak dengan datangan aja. Datangan maka pada guru tuh. Hari raya kita. Separak sudah raya. Coba lagi nih raya. Belum 3 hari kan? Bakal 3 hari lagi. Orang kain kan mau dia oleh asal landang masih kan? Cuma sih dengan minggu 2 minggu enak. Tapi gerakan fitrah lah, itu harus bertahan. Gerakan apa aja hari raya ini? Itulah. Pinjam tapi cari mau salah asban saja malam Jumat tadi deh. Sudah Jumat. Itulah hidup sudah. Akhir zaman itu waktu itu rasa satu mat benar. Kita berhari tadi lebih dilihat. Nang dilihat kata bohong, kata lambung. Namanya macam itu pangkat wahid hikmah. Tipi ada, api ada. Kenapa? Banyak pilihan. Makhluk banyak pilihan. Perjalanan pun banyak. Maka berhari pun kita berjalan di wilayah kampung ini banyak akan-akan itu laut-laut karena kemarinya. Udah lawas maghrib, bukaan gitu Pak. Sudah. Akhir zaman sudah. Akhir zaman adat sudah. Para lawan
kiamat sudah gitu nah. Kemudian hikmahnya tadi lah. Nah, dan lagi hikmah pada mensunatkan iftiras pada tasawuf awal dan tawarruk pada tasawuf akhir. Ini supaya dapat ingat orang yang sembahyang dengan dia pada rakaat namanya di dalamnya. Itu tuh disumbidakan. Kenapa? Masjid di tasawuf awal. Nah, ini nih. Nah, sunatkan duduk iftiras pada duduk tasawuf awal. Dan kenapa duduk tawarruk pada tasawuf akhir supaya kau mengingatkan aku ini 2 rakaat kok lagi ada 2 rakaat lagi nah atau ada 1 rakaat lagi punya maghrib tak. Kemudian pulang dan pulang hikmahnya tadi lah. Nah supaya tahu inya tasawuf awal atau tasawuf akhir supaya inya ingat akan bersembahyang dengan dia pada rakaat mana inya di dalamnya. Dan supaya tahu pulang kenapa orang nang masbuk itu duduknya duduk iftiras juga. Jadi nang masbuk tuh pada dia juga kan duduk tawarruk kayaknya lah. Nah tapi duduk iftiras dia juga. Nah duduk duduki telapak betis. Tadi ini supaya pinandu ada rakaat lagi nah harus selesaikan bila imamnya salam. Kadang disuruh ngekain ini, kalau ngekain ini kan merasa ada masbuk. Kalau assalamualaikum juga. Kejadian kalau belajar juga. Namun ya kita paham aja kalau saja mulai kurang kedudukannya sembahyang. Kita sembahyang kan mengumpatan kada dasar mengumpatin Nabi kadang mengumpati ulang kada. Nah mana di dalamnya pada tasawuf imam supaya pinandur tadi lah tahu masbuk akan tasawuf namanya ia di dalamnya daripada tasawuf imamnya. Dan sunnah pada duduk tasawuf itu menghantarkan 2 tapak tangannya di atas tapi 2 lututnya seperti bahwa dihantarakannya akan tangannya nang kiri di atas tapi lututnya nang kiri sekira-kira bersamaan ujung jarinya dengan ujung lututnya. Padahal dihancurkannya akan sekalian jarinya nang kiri itu dan dirapatakannya akan dia supaya menghadap sekaliannya itu kepada kiblat dan dihantarakannya tapak tangan kanannya atas tapi lututnya nang kanan padahal menggagamakan inya akan sekalian jarinya melainkan talunjuknya maka dihunjurakannya akan dia dan sunnah mengangkatkan talunjuk itu tatkala mengangkat hamzah pada kalimat illallah kajung toh kena boleh diletakkan serta mencenderungkan sedikit condongkan sedikit kalau condong kena boleh menekan supaya kada keluar daripada berbetulan kiblat karena mengikut bagi PL Nabi SAW dan kasatnya dengan yang demikian itu bahwasanya yang disembah itu asa maka dihimpunkan pada tauhidnya antara itikadnya dan kaulnya dan fi'ilnya paham. Jadi amunnya kita duduk tahiyat akhir tadi tahiyat awal. Ini dianggap di sini di dalam rakaat ini beritaan jangan dibuka rakaat beritaan supaya yang ini menghadap ke jari-jari kita ini menghadap kiblat. Sedangkan yang ini amun kita tahiyat awal atau tahiyat akhir maka ini kita genggam 1, 2, 3, 4 ini bergaya duduk aja Allahu Akbar dia tangan sini ini kayak ini dan ini kok kalium ini 3 nih kalium kali kalium ini aja jangan lupa di kalium pegang-pegang kayak ini mantap murah ini bukan kayak ini ini lihat lalu lalu ketika inya mengucap asyhadu an la ilaha illallah condong sedikit ke sana ini menunjukkan asaknya yang disembah siapa asak yang disembah Allah ucapan yang diucap iya gawiannya iya etikatnya
Allah yang disembah, ya. Nih gawiannya nih. Nah, kaulnya namanya ucap asyhadu an la ilaha illallah. Gawiannya nih nah, gerak telunjuknya ini menunjukkan asaknya Allah Ta'ala. Nangku sembah nih Tuhan yang asak. Siapa namanya? Allah. Ini etikat bujur, ucapan bujur, gawian bujur. Paham? Maka ujar guru Bahari ini menunjukkan Allah. Dalam huruf pun kalimatnya alif lam lam ha. Nah, cuman ini menunjukkan keasaannya. Jadi sembahyang itu lengkap beritaan. Lengkap etikatnya iya, kaulnya iya, perbuatannya iya. Nah, menunjukkan keasaan Allah. Paham ya? Ada ini kan tahu tunjuk aja, bukannya dirinya asyhadu an la ilaha illallah. Tunjuk ke kanan, angkat tunjuk ini. Jangan terlalu tinggi tinggi, langit. Kaki berat aja. Nah, nih. Nah, serang itu aja. Nah, paham sudah? Karena sudah riwayatnya pahit liur. Allah alam bisawab. Sini aja dulu lah. Kayaknya kita sambung bahasa pulang. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur, sehatkan badan kita, kuatkan keimanan kita. Taqabbalallahu minna wa minkum ya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma barik